tetap mencerahkan cerah bangsaku, cerah RUU TNI perlu kita tolak. Untuk memahami alasan kenapa kita harus menolak RUU TNI, balik lagi pada sejarah Reformasi 98. Reformasi 98 bukan hanya pergantian rezim, tapi koreksi atas dominasi militer yang mematikan demokrasi dan menjerumuskan negara terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun kalian tidak ingin membaca isinya, cara undang-undang yang disahkan pun bermasalah. Masyarakat tidak dilibatkan, audiensinya tertutup, rapat di hotel mewah, dan dijaga ketat oleh Kopassus. Dari cara pengesahannya saja sudah bermasalah, seperti ada yang ditutup-tutupi, apalagi isinya. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Dan dengan militer masuk kembali ke ranah sipil, orang mengkritik dibungkam, ekonomi akan anjlok karena korupsi merajalela, dan masyarakat akan menderita karena kebutuhan pokok makin tinggi. Atau kita akan mengalami otoritarianisme puluhan tahun ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Arus News. Teman-teman semuanya, mengingat beberapa hari ke belakang, kita telah disaksikan bagaimana sengitnya kawan-kawan kita mahasiswa memprotes tentang RUU TNI dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Nah, ini menjadi sebuah polemik yang sangat besar di negara ini. Bahkan Ketua DPR Puan Maharani bersedia untuk dialog, katanya. Tapi kita lihat punya nyali gak buat. Nah, di acara ngobrol pintar perihal Indonesia, saat ini tim kami sudah berada di Kota Bandung. Dan di sebelah kiri saya ada praktisi hukum yang kita akan berkenalan dengan beliau. Dengan Bang siapa, Bang? Ya, terima kasih. Nama saya Ucok Rolando Marulian Tambah. Siapa? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman harus news, kita akan gali sedikit Bang Ucok, sapa akrabnya. Bang, kalau melihat sepertinya ada penentangan keras nih dari teman-teman mahasiswa dan aktivis. Betul. Berawal dari digerebeknya perumusan RUU ini di hotel mewah. Gitu Bang ya? Iya. Nah, ini sebenarnya ada apa sih Bang Ucok? Sampai segitunya mahasiswa dan teman-teman aktivis menolak banget nih undang-undang RUU TNI. Dan sekarang udah menjadi undang-undang. Ya. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Kita hari ini disuguhi satu isu besar soal rancangan undang-undang TNI yang kemarin sudah disahkan oleh DPR RI. Nah, tetapi banyak dinamika polemik sebelum adanya pengesahan tersebut. Nah, kenapa kemudian ada narasi penolakan? Sebelum kita berbicara kenapa terjadi penolakan, kita tarik dulu mundur ke peristiwa tahun 1998. Artinya saat Orde dan menjelang reformasi. Saat menjelang transisi kekuasaan. Baik. Dari rezim Orde Baru ke jatuhnya rezim Orde Baru masuk ke pemerintahan Bapak Presiden B.J. Habibie. Yang dua-duanya sudah almarhum. Nah, kita mengingat betul, masih segar dalam ingatan kita bahwa di zaman reformasi itu 98 kemudian aktivis mahasiswa 98 kemudian menuntut tuntutan reformasi yang salah satu poinnya itu adalah menghapuskan fungsi TNI. Fungsi ABRI kan itu. Ya. Itu bahasanya fungsi ABRI. Fungsi ABRI. Selain itu kan ada otonomi daerah seluas-luasnya, kemudian menegakkan supremasi hukum, lantas mengadili Soeharto dan kemudian kroni-kroninya itu salah satu dan bukti satu lagi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kita masuk kepada poin fungsi ABRI. Memang
pada rezim 1909 rezim Soeharto, rezim Orde Baru, kita merasakan gitu, di mana posisi TNI atau ABRI pada saat itu, dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengambil peran dua, sosial politik dan kemudian pertahanan keamanan. Hankam. Nah, kita tahu betul bahwa doktrin ini doktrin yang dikemukakan oleh Jenderal Besar Ahmad Sution. Dan doktrin inilah yang kemudian akhirnya diterapkan oleh rezim Soeharto. Artinya rezim Soeharto coba mengadopsi doktrin. Mengadopsi dan kemudian mengimplementasikannya. Nah, di masa-masa itu kita tahu betul bahwa di mana rezim Orde Baru sedemikian otoriternya dan kemudian ruang atau keran demokrasi memang sangat tertutup pada saat itu. Dan kemudian peran ABRI sangat mendominasi di segala lini. Bahkan kalau lebih memonopoli ya. Ya, jadi nah situasi itu yang kemudian masyarakat kemudian mengkritisi bahwa peran fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah kita kembalikan saja kepada fungsi pertahanan keamanan saja. Kembali ke barat. Itulah istilahnya. Artinya hal-hal yang sifatnya politis, sosial, dan ekonomi, bahkan hukum itu tidak boleh dimasuki oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat itu. Tahu betul bahwa peran dan fungsi ABRI dan saat ini kita kenal dengan Tentara Nasional Indonesia itu sudah dikurangi perannya. Atau dalam arti kata dari rezim ke rezim sejak rubuhnya dan jatuhnya Orde Baru, memang supremasi sipil lah yang kemudian dikedepankan. Nah, kembali kepada rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia yang saat ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Kita tahu betul seperti di dalam pasal 47 itu menjadi polemik. Polemiknya itu adalah memberikan ruang kewenangan bagi Tentara Nasional Indonesia untuk masuk di dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang kebijakan. Nah, kita tahu betul bahwa ruang-ruang kebijakan itu adalah ruang-ruang politis. Itu ya. Jadi kalau di dalam rumpun kekuasaan eksekutif dalam rangka mengelola negara melibatkan tentara, ini yang kemudian akhirnya kita berkaca kepada peristiwa di Orde Baru, di mana akhirnya pasca itu di mana akhirnya dialog-dialog publik dibuka. Nah, semangat yang seperti ini, kekhawatiran seperti ini yang kemudian akhirnya lahir lagi nih setelah kemudian di dalam rancangan undang-undang tersebut dan di dalam undang-undang yang disahkan itu memberikan legitimasi bagi Tentara Nasional Indonesia untuk masuk di dalam ruang-ruang kebijakan publik. Mencoba untuk masuk dan Ya, saat ini sudah masuk. Sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, sekalipun ada bahasa limitasi katanya. Dibatasi. Bukan persoalan dibatasi, tetapi bicara kepada hakikatnya. Kemudian kedudukan kita sebagai negara bukan negara kontinental, tetapi negara kepulauan. Yang kemudian faktor geografis, faktor budaya, faktor dan lain sebagainya ini mempengaruhi cara berpikir dari masyarakat kita, sehingga dibutuhkan satu kemampuan untuk berdialog dengan sipil. Nah, ruang-ruang seperti ini itu ada dalam domain sipil, karena sipil terbiasa dalam ruang-ruang diskusi publik dan egaliter. Sementara kalau kita masuk ke dalam ruang-ruang Tentara Nasional Indonesia, militer, logika yang dibangun itu bukan dialog, tetapi siap perintah, komando. Itu dimaklumi karena memang dalam konteks tentara ya memang harus menunggu perintah untuk dilaksanakan dan bukan untuk didiskusikan kan gitu. Sementara dalam ruang atau ranah publik ini perlu diskusi. Kalau kita melihat ini kan sepertinya RUU yang saat ini sudah menjadi undang-undang, sepertinya kan nggak sekonyong-konyong, pasti punya perencanaan. Jangankan mungkin bisa jadi di era pemerintahan sebelum Prabowo ini.
Bang Ucok melihatnya seperti apa nih? Apakah ada perencanaan panjang sebelumnya sehingga desainin dulu begitu negara ini dipegang oleh Prabowo yang notabene ex militer, ya kan? Ya. Gimana? Apakah ini menjadi ledakan saat ini memang sengaja disembulkan di eranya Pak Prabowo nih? Ya, jadi atas pandangan tadi, pertanyaan tadi, saya harus bisa melakukan analisis dari sisi politik hukum. Kalau melihat bahwa tentang undang-undang TNI yang sebelumnya itu lumrah terjadi perubahan, ya, lumrah dari perubahan dari ius constitutum menuju kepada ius constituendum, dari norma yang positif kemudian dalam perkembangan dalam perjalanannya dia menuju pada yang dicita-citakan. Nah, siapa sih sebenarnya yang mencita-citakan kemudian? Nah, ya saya tidak mau berasumsi, tetapi memang notabene pada hari ini bahwa Presiden Prabowo berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia. Nah, apakah ada erat kaitannya antara latar belakang Bapak Prabowo dengan rancangan undang-undang dan kemudian disahkannya undang-undang TNI pada hari ini? Ya, saya hanya bisa melihat bahwa setiap rezim membutuhkan stabilitas politik. Ya, setiap rezim membutuhkan stabilitas politik. Stabilitas politik memang dikehendaki siapapun itu. Mari sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum dan masyarakat yang demokratis, mari kita membangun konstruksi hukum dan konstruksi berpikir yang baik dengan melakukan pertemuan-pertemuan, seminar, dialog untuk bermuara kepada kritik itu bukan hanya sekedar opini, tetapi langsung menuju pada tindakan yang konkret. Judicial review kepada Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 memang kompetensi absolutnya ada di Mahkamah Konstitusi. Itulah bincang-bincang kami dengan praktisi hukum Bang Ucok dengan sapaan akrabnya. Semoga rakyat tidak berhenti untuk terus mengkritisi. Oke. Dan penguasa, ingat di pundakmu adalah amanah, bukan merebut kekuasaan. Itu adalah amanah. Dan setiap amanah pasti akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia, terlebih di akhirat. Terima kasih, saya Mugiono, laporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Salam.